Ya pemirsa, demi bisa bersekolah, sejumlah siswa di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur harus bertaruh nyawa. Ya, setiap hari mereka terpaksa menggunakan kereta gantung terbuat dari kayu untuk menyeberangi sungai. Menggunakan kereta gantung terbuat dari kayu seadanya, anak-anak ini menyeberangi sungai di desa Santan Ulu, Kutai Kartanegara demi bisa bersekolah. Kereta gantung ditarik sepanjang 45 meter menggunakan tali di atas aliran sungai. Kondisi ini berbahaya, terlebih jika hujan arus sungai meningkat dan jalan menjadi licin. Namun kereta gantung ini menjadi satu-satunya akses terdekat untuk ke sekolah. Jika tidak, mereka harus memutar jalan hingga sejauh 9 km. Kereta gantung dibangun secara swadaya oleh warga 6 tahun lalu. Tak hanya digunakan siswa, kereta gantung juga menjadi akses masyarakat untuk ke kebun dan lahan pertanian. Ini sangat bermanfaat. Itulah satu-satunya kami merancang ini, kereta gantung ini bisa naik sepeda motor dan orangnya. Itu karena itu yang tadi 9 kilo menjadi 2 kilo. Pihak sekolah pun memberikan kebijakan khusus jika cuaca buruk. Misalnya hari hujan, lebat terus becek di sana, kami itu berikan kebijaksanaan, dia belajar secara online. Warga berharap pemerintah membangun jembatan agar anak-anak dapat berangkat ke sekolah lebih aman tanpa harus bertaruh nyawa setiap hari. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, sehari usai dilantik, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah dapur makan bergizi gratis di Bogor, Jawa Barat. Ya, Sudaryono memastikan proses pembuatan makanan benar-benar higienis dan mengutamakan kualitas gizi. Selamat pagi, jam 3 pagi ya. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Bogor, Jawa Barat, Jumat dini hari. Para pegawai SPPG di Kelurahan Pasir Kuda, Bogor Barat ini sempat dibuat kaget dengan kedatangan Sudaryono. Sudaryono langsung mengecek proses pembuatan menu MBG dan memastikan dilakukan secara aman dan higienis. Sudaryono juga mengajak masyarakat untuk memfoto dan merekam menu MBG yang diduga tidak layak, kemudian melaporkannya. Ia juga mengancam dapur MBG bermasalah akan ditutup jika tidak segera melakukan perbaikan. Mayoritas hampir semua bagus. Apakah bagus semua? Belum. Mungkin ada 1-2 yang belum, itu yang kita perbaiki, itu yang kita kritisi, itu yang kita up. Jadi saya juga meminta kepada awak media, kepada masyarakat, kalau ada itu boleh di-up, ya, dan kita akan kita perbaiki, akan kita tegur, kalau perlu, kalau memang nggak bisa kita perbaiki, kita tutup itu dapurnya. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu dan juga delivery yang baik, ya. Jangan sampai nilai setitik, kemudian rusak susu sebelanga, ya. Rencananya sidak serupa akan terus dilakukan untuk menjaga kualitas menu MBG. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, krisis air bersih dampak kemarau dikeluhkan warga Bogor, Jawa Barat yang terpaksa memanfaatkan air kubangan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, sementara warga desa Kosambi Dalam, Tangerang rela membeli air bersih. Dua bulan mengalami krisis air bersih akibat kemarau. Warga desa Barengkok, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terpaksa memanfaatkan air kubangan yang keruh untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya kesulitan air, kekeringan juga berdampak pada sektor pertanian. Tanaman padi gagal panen akibat minimnya pasokan air. Data desa mencatat 6 RW terdampak dengan sekitar 2.955 kepala keluarga mengalami krisis air bersih. Ini Bu? Ke sini dari jam 4 pagi. Sampai? Udah bangun, ya berhenti-berhenti kalau udah penuh di rumah. Baru berhenti. Nanti Bu. Diendakin gitu. Diendakin dulu daripada nggak ada Pak. Mau gimana lagi, nggak ada lagi soalnya.
Dampak kemarau juga sudah dirasakan warga Kampung Cirabun, Desa Kosambi Dalam, Mekar Baru, Kabupaten Tangerang. Warga rela antre mendapatkan bantuan air bersih karena sudah 2 bulan kesulitan air. Selama ini, warga terpaksa membeli untuk pemenuhan air mulai dari tempat isi ulang hingga sumur tanah milik tetangga kampung. Warga berharap bantuan air bersih bisa diberikan secara rutin karena sangat meringankan beban masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, antrean truk sampah menuju TPST Bantar Gebang mengular hingga lebih dari 3 km. Ya, diduga antrian dipicu pergantian shift pekerja hingga menyebabkan truk tertahan berjam-jam. Antrean truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta mengular lebih dari 3 km menuju TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Antrean terjadi dari Jalan Pangkalan 5 hingga Jalan Raya Narogong. Truk-truk ini tertahan saat hendak melakukan pembuangan sampah. Para sopir menduga kemacetan terjadi akibat kurang efisiensinya proses pergantian shift di dalam TPST, membuat arus bongkar muat menjadi lambat. Akibatnya mereka harus menunggu berjam-jam di jalan. Nahannya karena shift, nahannya. Nunggu jamnya, kan sebentar lagi. Biasanya kalau udah setengah jam, jam 4 sebelumnya, apa setengah 4, itu tidak ada nahan. Para sopir truk berharap proses pembuangan sampah dapat segera dipercepat agar antrean tidak semakin panjang. Mereka mengaku keterlambatan ini berimbas pada biaya operasional yang bisa membengkak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, antrean truk sampah menuju TPST Bantar Gebang mengular hingga lebih dari 3 km. Ya, diduga antrian dipicu pergantian shift pekerja hingga menyebabkan truk tertahan berjam-jam. Antrean truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta mengular lebih dari 3 km menuju TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Antrean terjadi dari Jalan Pangkalan 5 hingga Jalan Raya Narogong. Truk-truk ini tertahan saat hendak melakukan pembuangan sampah. Para sopir menduga kemacetan terjadi akibat kurang efisiensinya proses pergantian shift di dalam TPST, membuat arus bongkar muat menjadi lambat. Akibatnya mereka harus menunggu berjam-jam di jalan. Nahannya karena shift, nahannya. Nunggu jamnya, kan sebentar lagi. Biasanya kalau udah setengah jam, jam 4 sebelumnya, apa setengah 4, itu tidak ada nahan. Para sopir truk berharap proses pembuangan sampah dapat segera dipercepat agar antrean tidak semakin panjang. Mereka mengaku keterlambatan ini berimbas pada biaya operasional yang bisa membengkak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.